Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا في الدارين يعني رضي الله عنه إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين في خلاء لا يراه إلا الله والملائكة كتب له براءة من النار. Insyaallah. Utawi sapane wong iku salat sapa man. Salat fi khalain rakaataini ing rong rakaat. Barang siapa salat 2 rakaat. Oleh salat fi khalain ing dalam persepen. Waktu di tempat yang tidak ada yang tahu. Tempat sepi la yarahu kang orang ningali ing man sapa illallahu kejaba Gusti Allah wal malaikatu lan pira-pira malaikat kutiba mongko den catat lahu kadhe man apa baraatun minan nar. Ya Allah, bebas minan nari sangin neraka. Barang siapa sholat 2 rakaat di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan para malaikat, maka dia dicatat bebas dari neraka. Jadi pokoknya sholat 2 rakaat di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka dia dicatat bebas dari neraka. Enak sekali nih. Artinya sholat di mana orang sholat itu tidak ada yang tahu, artinya benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas, murni. Wah. Maka orang tersebut dicatat sebagai orang yang bebas dari neraka. Kutiba boleh, kataba boleh. Tinggal nanti itu hadisnya itu. Kataba lahu berarti kataba maka nulis sapa Allah, lahu karoman baru atau bisa boleh saja itu nahwu namanya. Nah, ketika seseorang sholat lillahi ta'ala tanpa ada yang tahu dia dimanapun tempatnya, tapi nggak ada yang tahu, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak akan masuk neraka, artinya bebas dari neraka. Allahu Akbar. Yang diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Asakir dari Sayyidina Jabir. Imam Nawawi kemudian, Syekh Nawawi Banten, itu menjelaskan kenapa seperti itu. Itu kata Imam Nawawi, orang yang melakukan sholat 2 rakaat yang tidak ada yang tahu. Satu, karena lillahi ta'ala. Nomor 2, karena orang yang sholat seperti itu, tidak ada yang tahu. Itu artinya dimungkinkan sekali orang yang seperti itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa bertaubat. Allah memberikan taufiknya kepada dia untuk bertaubat. Atau Allah mengampuni dia dan menjadikan dia itu rela dengan musuh-musuhnya. Ini penting. Kalau ada musuh atau orang yang tidak suka kepada dia, karena dia sholat 2 rakaat tidak ada yang tahu. Yang pertama, dia karena disebabkan Allah akan memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa bertobat. Yang pertama. Atau
ketika dia sholat 2 rakaat itu tadi, maka dia itu diampuni 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 oleh Allah atau dia memaafkan kepada siapa saja, atau orang yang tidak suka sama dia dibuat oleh Allah akan ridho kepada dia. Nih. Kalau orang yang punya salah atau musuh-musuhnya dia jadi rela kepada dia, maka menjadi pertama, satu, dia bisa bertobat. Yang kedua, dia itu dimaafkan oleh orang-orang yang tidak suka atau orang yang pernah berbuat salah. Dia berbuat salah kepada musuh-musuhnya orang ini akan menjadi ridho. Allah menjadikan orang-orang yang telah dianiaya oleh dia menjadi ridho rela. Berarti artinya dia bisa bertobat. Berhubungan dosa dengan Allah, dia diberi tobat oleh Allah. Ya, bisa bertobat. Yang kedua, kalau dia punya salah dengan orang lain itu memaafkan dia. Berarti dia tidak punya dosa yang berhubungan dengan Allah, dan dia tidak punya dosa yang berhubungan dengan manusia. Jadi orang yang sholat 2 rakaat ini, kata Syekh Nawawi Banten itu, dimungkinkan 2 dosa dari 2 sisi dari Allah. Dosa yang berhubungan dengan Allah diampuni karena dia diberi taufik oleh Allah bisa bertobat. Yang kedua, Allah menjadikan orang-orang yang pernah disalahi oleh dia itu menjadi sadar, rela, dan memaafkan. Nah, ini. Maka dua dosa sisi ini, kalau sudah begini berarti dia tidak punya dosa-dosa. Apakah dosa yang berhubungan dengan Allah atau dosa yang berhubungan dengan manusia. Nah, kalau orang seperti ini ya sudah berarti tidak akan masuk neraka, tidak akan tersentuh oleh neraka. Makanya ditulis orang ini bebas dari hanya sholat 2 rakaat tuh ya. Nah, kalau sholat 2 rakaat tidak ada orang yang tahu kan tidak ini. Yang tahu hanya Allah dan harusnya nggak ada istilah riya atau pamer dan lain-lain itu nggak ada karena nggak ada yang tahu. Ini amalan termasuk amalan-amalan yang sir, amalan yang rahasia, yang sejatinya banyak sekali pahalanya. Ini kata Imam Nawawi, bisa babidzalika yuwafiquhu litaubah au ya'fu anhu wa yardu khasma'uhu fala tamassahu nar. Nah, ini kata Imam Nawawi seperti itu. Sehingga ketika orang sholat 2 rakaat saja, di saat tidak ada orang yang tahu hanya Allah dan malaikat dan jin misalnya yang melihat dia misalnya, maka ini kedudukan 2 rakaat ini sangat tinggi, yaitu menjadikan dia diampuni oleh Allah, diberi taubat, diberi taufik bisa bertobat sehingga dosanya diampuni oleh Allah. Ini dosa yang berhubungan dengan Allah, dan Allah menjadikan orang yang disalahi oleh dia menjadi rela, udah maafin aja, dimaafkan semua, sehingga dosa yang berhubungan dengan manusia itu tidak ada lagi. Dua-dua dosa itu dari 2 sisi semuanya diampuni. Kalau sudah begitu berarti dia tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa maka dia tidak terkena api neraka, tidak masuk neraka. 2 rakaat saja. Terus sholatnya sholat apa? Sholatnya sholat apa? Bisa sholat sunnah mutlak. Yang penting sholat 2 rakaat. Atau sholat sunnah wudhu. Setelah wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Namanya sunnah wudhu misalnya. Atau sholat apalah pokoknya yang kira-kira 2 sholat itu tidak ada yang tahu. Di kamar atau di mana, pokoknya di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Masya Allah. Ini amalan sedikit tapi pahalanya besar sekali.
Makanya banyak-banyak sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yusolli ora ono utawi hamba yusolli kang salat sapa abdin fi baitin muslimin ing dalem umah muslimin kang peteng. Ma min abdin yusolli fi baitin muslimin bi ruku'in kelawan ruku' tamin kang sempurna wa sujudin dan sujud tamin yo kang sempurna. Ma min abdin iku illa wajabat kejaba wajib lahu kadheman apa al jannatu swarga bila hisabin kelawan tanpa hisab. Masya Allah. Kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba pun yang sholat di rumah yang gelap. Rumah gelap, tidak ada lampunya. Tapi sholatnya itu dengan rukuk yang sempurna seperti biasa. Seperti biasa. Sujudnya juga sujud sempurna, sholat seperti biasa lah, nggak tersusu, nggak tergesa-gesa. Nah kalau orang sujud seperti sholat di tempat yang atau di rumah yang seperti ini, maka bagi dia wajib masuk surga tanpa hisab. Wajib masuk surga tanpa hisab. Ini kenapa? Ini kalau kita sholat atau kita berada di rumah yang gelap, ya, ini kan kalau namanya manusia ada unsur ketakutan. Rumah potong banget itu misalnya, gelap gulita. Gelap gulita. Ketika dia dalam keadaan gelap gulita, otomatis tidak ada orang yang tahu karena ada yang nggak ada lampu. Hubungannya itu begitu. Nggak ada lampu. Dan biasanya orang kalau dalam kegelapan itu takut. Orang nggak ada lampu apa-apa, takut. Tapi kemudian dia sholat, artinya dia tidak ada takut dengan sekelilingnya. Dengan keadaan seperti itu dia tidak takut. Hanya takutnya kepada Allah, yaitu dengan sholat seperti biasa, normal. Jadi seolah-olah keadaan yang seperti itu tidak mempengaruhi dia sama sekali. Di tempat yang menakutkan misalnya, dia tetap sholat, nggak takut dengan yang lain-lain. Yang ditakuti hanya Allah. Nah sholat yang seperti ini menjadikan dia harus wajib masuk surga tanpa hisab. Ya, apalagi di tempat yang misalnya yang sangat menakutkan sekali, udah nggak usah ini. Tidak ada yang tahu hanya Allah dengan dia saja itu. Atau para malaikat atau makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat. Ini kan berarti keberadaan dia itu tidak ada ini, semuanya menakutkan sekali, dia cuma hanya berhadapan dengan Allah. Dan ini nilainya sangat tinggi sekali. Nilainya sangat tinggi. Ya tanpa hisab. Ya karena memang berat. Misalkan kita berada atau di tempat yang gelap gulita yang menakutkan, serem lah ya misalnya, serem. Dia nggak merasa takut, hanya dia berhadapan dengan Allah saja. Berarti yang dia di hatinya yang ada hanya Allah. Kalau orang takut nggak mungkin sholat, diem begini terus mau coba begini, itu takut nanti pas waktu sholat ada yang, misalnya, ya kan? Ada ular, ada macam-macam ya takutnya, ada gendruwo dan macam-macam misalnya. Ya, kan seperti itu. Tapi dia nggak takut, nggak apa-apa, yang dia tetap sholat. Sholatnya sempurna, artinya sempurna itu nggak terpengaruh dengan keadaan yang seperti itu. Maka dia harus atau wajib masuk surga tanpa hisab. Ini perumpamaan, artinya ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, prakteknya adalah ketika kita sholat khusyuk, tidak peduli dengan siapapun. Sholat kita tidak dilihat oleh orang lain. Tapi sholat sunnah loh ya, beda, bukan sholat wajib. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib beda lagi. Sholat sunnah yang notabene-nya itu adalah tambahan.
Jadi sholatnya itu tidak ada yang tahu. Makanya kalau sholat sunnah itu yang paling afdol, yang paling utama itu sholatnya di rumah, paling afdol. Kalau sholat wajib itu yang afdol, yang utama adalah sholatnya di masjid berjamaah atau di musola lah pokoknya bersama banyak orang berjamaah. Itu sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu yang paling utama adalah di rumah. Jadi Rasulullah dahulu itu ketika melakukan sholat sebelum ke masjid bersama sahabat sholatnya itu sholat sunnah di rumah. Sholat wajib sama sahabat, kemudian setelah sholat jamaah selesai sama sahabat pulang, sholat sunnahnya di rumah lagi. Jadi qobliyah ba'diyahnya di rumah. Makanya dalam sebuah hadis beliau menjelaskan nawiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an. Terangilah rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumah itu seperti rumah hantu lah. Nah, rumah kalau di dalamnya nggak dibacakan Al-Quran itu rumah nggak ada faedahnya, nggak ada berkahnya. Kata Rasulullah dalam hadisnya panjang itu, jadi perumpamannya kayak rumah subung. Kalau rumah itu walaupun dihuni tapi nggak pernah dibacain Al-Quran atau tidak pernah dibuat sholat, itu kayak rumah subung, rumah kosong, nggak ada isinya, nggak ada pancaran cahayanya. Walaupun lampunya terang sekali, tapi di dalam itu nggak ada berkahnya, tidak ada cahayanya, surem. Makanya isinya bertengkar toh di dalam, susah toh di dalam, nggak ada yang gembira, suka, nggak ada. Ini pertengkaran, sedikit-sedikit pada marah, sedikit itu rumah yang pernah digunakan untuk sholat atau tidak dibacakan Al-Quran. Makanya sholat sunnah itu sebaiknya di rumah, di masjid cuman sholat wajib saja. Karena sholat wajib tidak masuk hadis yang seperti ini. Karena sholat wajib itu kalau misalkan berjamaah, kemarin dijelaskan jamaah itu merupakan syiarul Islam. Yang paling baik adalah sholat di masjid, sholat berjamaah, di mana sholat jamaahnya orangnya lebih banyak, maka itu lebih utama, lebih bagus, lebih baik. Nah, tidak ada istilah apa, riya itu tidak masuk dalam kategori ini. Kenapa? Karena ini dalam rangka menunaikan kefarduan yang kemarin dijelaskan fardu kifayah, misalnya menurut mazhab kita. Maka itu adalah syiarul Islam. Soalnya kalau tidak ada jamaah kan dosa semuanya. Maka dia dengan melakukan jamaah dalam satu desa, misalnya ada satu jamaah saja, kan ini menggugurkan dosa yang lain. Mau tidak mau orang tahu. Mau tidak mau orang tahu. Namanya syiar itu diketahui oleh banyak orang. Nah ini dalam sholat wajib, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sebaiknya di rumah. Kecuali kayak Ramadan, beda. Ramadan itu karena syiar Ramadan. Syiar Ramadan. Nah kalau syiar Ramadan, nah ini aslinya ya tidak sebenarnya, karena Rasulullah waktu Ramadan itu tidak pernah, selama hidupnya Rasulullah itu sholat Ramadan full, itu nggak pernah. Rasulullah paling keluar untuk sholat Ramadan itu berapa kali saja. 2 kali. Terus setelah melihat banyak orang yang datang ketika Rasulullah datang ke masjid, akhirnya beliau tidak ke masjid. Sholat tarawihnya, sholatnya di rumah. Soalnya beliau takut kalau misalnya di masjid, sholatnya di masjid terus, takutnya nanti diwajibkan. Nah, kalau diwajibkan berat baginya. Rasulullah itu menjaga itu. Atau jangan-jangan mereka mengira bahwa itu sholat wajib. Waduh bahaya ini. Jadi jadinya, karena memang sahabat begitu. Sahabat itu tidak seperti kita, jauh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti dan nggak pernah ditinggalkan. Kalau sudah dilakukan itu, para sahabat itu dilakukan dan nggak mau meninggalkan.
Makanya suatu saat sahabat Abdullah bin Umar apa sahabat Abdullah bin As itu ketika ditawari oleh Rasulullah, dia puasa seumur hidup. Istrinya lapor mengadu kepada Rasulullah karena ini orang malamnya sholat ibadah, paginya puasa setiap hari. Malamnya ibadah, siangnya puasa, sehingga tidak ada waktu untuk istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah. Ketika mengadu, yang namanya Rasulullah bijaksana, akhirnya orang itu dipanggil. Ketika dipanggil, ditanyain, kamu benar puasa begini, amalan kamu begini. Iya. Rasulullah menawarkan kemurahan. Kamu jangan puasa setiap hari. Puasalah, puasa apa? Pertama ditawarkan setiap bulan 3 ayamul bid, ayamul sud. Padang bulan dan hari gelap. Karena ada puasa sunnah setiap bulan, yaitu setiap padang bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Itu sunnah hukumnya 3 hari. Atau ayam sud berarti tanggal 17, 27, 28, 29. Berarti sebulan 6 hari. Dia menjawab, aku mampu ya Rasulullah. Mampu puasa. Itu kesedikitan maksudnya. Ya udah, kalau emang kamu masih tetap kekeh ingin puasa setiap hari, puasalah Senin Kemis. Senin Kamis. Senin Kamis keringanan juga. Ya sudah, kalau memang masih keringanan, puasalah puasa Daud wa huwa khairus shaum. Puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sehari puasa, sedina enggak puasa. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Terus berarti dalam sebulan puasanya 15 hari. Cuman selang-seling. Selang-seling. Dia juga, waduh, itu masih ringan. Akhirnya pengen puasa terus. Nah, setelah disatawai Rasulullah seperti itu terus, akhirnya dia ya puasa terus. Sampai tua puasa terus. Nah, ketika tua baru merasa dia agak bagaimana? Kenapa dulu saya ditawarin Rasulullah nggak mau ya? Kalau begini nggak ditinggalkan. Nggak ditinggalkan kalau itu. Menyesalnya ketika sudah tua terasa berat, kenapa dulu saya ditawari Rasulullah nggak mau ya? Berasa ingin malah baginya puasa. Ini artinya beliau itu kalau sudah ngamal itu nggak bakal ditinggalkan, istiqomah. Walaupun iya terus kayak wajib itu. Makanya Rasulullah wanti-wanti dan melakukan sesuatu itu takut-takut nanti dia dikira wajib, dikira atau bahkan diwajibkan oleh Allah, bahaya ini. Wah, makanya enteng-enteng Rasulullah itu enteng-enteng, ringan-ringan ngamalnya supaya ya kita ini yang keset itu bahasa Jawa, malas-malas gitu. Itu bisa melakukan, tidak meninggalkan sama sekali, tapi bisa tetap melakukan sunnah. Itu. Jadi sahabat itu seperti itu. Karena memang hadisnya Rasulullah itu innallaha yuhibbu afdhul amal idza amila amalan amalan atqanahu. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa innallaha yuhibbu ya idza amila amalan atqanahu. Jadi ketika Allah itu mencintai seseorang atau pada amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang ketika seseorang beramal itu mantap, tidak setengah-setengah. Nah, bukan hanya amal biasa, amal semuanya. Kerjaannya mantap, maksudnya detail memang misalnya.
Kalau amalan yang bagus sekalian, rutin. Oh, itu. Wa afdhalul amal adwamuha. Nah, ada juga yang apa? Amalan yang paling utama adalah amalan yang paling langgeng, walaupun sedikit. Wa ingkola. Jadi mengerjakan sesuatu yang langgeng terusan. Jangan banyak, terprek, enggak melakukan lagi. Makanya sholat tahajud itu nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa, cuma 2 rakaat saja. Tapi terus setiap hari. Sholat witir juga sama, nggak usah dulu dilatih. Gitu. Satu itu cuma paling 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat saja. Nggak perlu banyak sampai 11 rakaat pol. Tapi suatu hari malah nggak melakukan sama sekali. Ini nggak bagus. Khairul a'mali ad-duwamu. Innallaha yuhibbu amalan idza amilahu atqanahu. Jadi Allah itu yang tadi apa? Nah, ini sahabat-sahabat itu kalau beramal ya begitu. Mantap, rutin dan gak bakal tinggal gas setengah-setengah gitu. Langsung apa namanya? Puasa. Itu berat sekali. Sudah puasa bertahun-tahun kan tiap hari. Sudah tua sudah loyo. Kalau dulunya ditawar Rasul ya sudah, misalnya puasa Senin Kamis kan masih ringan gitu loh, sih ringan. Tapi karena sudah sanggup ya sudah menanggung, nggak ditinggalkan sama sekali. Makanya ya seperti itu. Nah, ketika sholat sunnah, kemudian sholatnya itu dalam keadaan bagaimana kita ini, itu mendapatkan akan diberikan oleh Allah keistimewaan anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Lagi namanya ibadah sir. Ibadah yang tidak atau sholat rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah ini kaitannya, kenapa seperti ini? Karena kalau orang sudah ibadahnya dalam keadaan seperti itu, tidak ada lain, hanya Allah saja yang diketahui, yang ada di hati dia, dan yang ditakuti oleh dia, itu hanya Allah saja. Tidak memperdulikan di sekelilingnya. Makhluk yang lain tidak. Nah, kalau seperti ini bukan hanya sholat sebenarnya. Yang lain pun akan masuk. Sesuatu yang kita lakukan, kalau kita benar-benar semata-mata oleh karena Allah, itu akan mendapatkan imbalan yang seperti ini dari Allah. Apa saja. Tapi secara spesifik sholat, karena sholat itu afdhul a'mal. Sholat itu amalan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Nah, ibadah dalam segi ibadah badaniyah, loh, itu paling sempurna, paling ibadah, paling hebat itu adalah sholat. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sholla arba'a raka'atin. Utai sapane wong iku sholat sapa man arba'a raka'atin papat piro rakaat. Uli sholat wa haitsu la tarahu. Kelawan sekirane ora ningali ing man sapa nasu menungso faqad bari'a moko temen bebas sapa man minan nifaqi saking kemunafikan wal kufri lan saking kekufuran. Nah, kufri saking kufuran wal bid'ati lan dari bid'ah wa dhalali lan saking kesasar. Masyaallah. Ini sholat, barang siapa sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat kata Rasulullah, sekira tidak dilihat oleh manusia. Kalau tadi kan 2 rakaat, sekarang 4 rakaat. Sholat 4 rakaat sekira tidak dilihat oleh manusia, maka dia bebas dari 4 macam. Kalau tadi neraka, bebas dari neraka. Ini sekarang sholat 4 rakaat, dia terbebas dari 4 perkara. Yang pertama, bebas dari sifat nifak, dia tidak termasuk orang yang munafik.
tidak termasuk orang yang munafik. Yang kedua, tidak termasuk orang kafir. Jadi bebas dari kekufuran, berarti dia mukmin selamanya. Yang ketiga, dia bebas dari bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang dimaksud adalah bid'ah yang dolalah. Bid'ah yang penyesatan lah istilahnya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Itu namanya bid'ah. Ma yukhalifu ma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Imam Nawawi itu mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang tidak cocok dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebuah amalan yang tidak ada dalilnya. Nah, ada dalil petunjuk, apakah dalil wajib, apakah dalil sunnah, nggak ada. Sama sekali tidak ada, bukan apakah ada apa-apa dalil umum, dalil am atau dalil khas. Memang tidak ada dalilnya. Itu namanya bid'ah. Contohnya banyak sekali contohnya. Contohnya banyak. Mengamalkan sesuatu yang bukan tidak diajarkan Rasulullah, beda loh ya, beda. Kalau tidak diajarkan Rasulullah itu bukan berarti dilarang. Karena banyak juga sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah ternyata dijalankan. Seperti sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu melakukan sholat 2 rakaat. Suatu saat Rasulullah ketika bertemu dengan sahabat Bilal ditanya, "Ya sahabat Bilal, apa yang kau kerjakan?" "Aku melihat suara sandalmu di surga." Suara sandalnya sahabat Bilal itu di surga. Rasulullah ini yang ini sandalnya, suaranya sendiri ada di surga. Sahabat Bilal menjawab, "Iya Rasulullah, saya ketika wudhu tidak pernah tidak sholat. Jadi setiap wudhu terus kemudian sholat 2 rakaat." Ya, ini sholat nggak diajarkan Rasulullah, tapi sahabat Bilal inisiatif sendiri membuat ajaran sendiri, yaitu sholat 2 rakaat setelah wudhu. Makanya kalau diajarkan Rasulullah mesti nggak tanya seperti itu, nggak dijawab seperti itu. Nah ini tidak diajarkan Rasul sahabat Bilal, tapi malah amalannya dia menjadikan sandalnya aja di surga. Artinya kalau sandalnya di surga masa orangnya enggak, maksudnya orang ada suaranya dipakai itu loh maksudnya. Artinya hanya sholat 2 rakaat ini inisiatif sendiri Sayyidina Bilal itu menjadikan dia masuk surga. Enggak diajarkan Rasulullah. Banyak sekali yang tidak diajarkan Rasulullah itu. Ada kitab As-Sunnah wal Bid'ah itu yang ditulis oleh guru saya itu menyebutkan beliau menyebutkan ada 71 hadis sahih, bukan hadisnya. Beliau menghitung 70 hadis amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Itu diantaranya amalannya sahabat Bilal. Kemudian ketika kalau nggak salah itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa itu, ketika sholat itu jamaah Rasulullah menjadi imamnya, makmumnya biasa sahabat-sahabat, ketika sami Allahu liman hamidah, di belakangnya itu ada yang membaca hamdan thayyiban katsiran barakan fih. Yang di belakang itu makmumnya. Setelah sholat Rasulullah tanya, siapa yang baca tadi? Yang baca hamdan thayyiban katsiran barakan? Ada sahabat menjawab, "Ya saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Engkau tahu
Malaikat itu berebut ingin mencatat apa yang kau ucapkan. Itu juga tidak diajarkan Rasulullah, itu nggak diajarkan Rasulullah, tapi ada inisiatif sendiri. Nih. Jadi ada hal-hal yang memang dohirnya itu nggak ada dalilnya, padahal ada dalilnya. Ya, tadi yang yang dilakukan oleh para sahabat Bilal, terus yang tadi sahabat yang sholat berjamaah dengan Rasulullah, itu nggak diajari sama Rasulullah, tapi yang diucapkan, yang dilakukan itu sesuai dengan syariat. Jadi kalau misalnya sholat 2 rakaat setelah wudhu, apa salahnya? Apa salahnya? Sholat kan tetap boleh. Yang penting sholat bukan setelah asar. Nah, misalnya sholat setelah subuh, sholat yang nggak ada sebab-sebabnya, nggak ada ininya lah pokoknya. Nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia sholat setelah asar misalnya. Itu namanya tidak boleh. Atau setelah subuh, sholat yang seperti itu nggak boleh. Atau sholat berapa, menghadapnya salah misalnya. Itu jelas. Nggak boleh. Tapi namanya sholat, kita misalkan habis wudhu kemudian sholat, atau kita punya wudhu kita pengen sholat misalkan, ya nggak masalah ya. Apa yang ini? Terus kita baca wiridan, misalnya baca wiridan la ilaha illallah atau baca alhamdulillah. Tidak pernah diajarkan Rasulullah misalkan. Terus habis sholat misalkan dzikiran misalnya, atau apalah pokoknya amalan-amalan yang kira-kira tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bukan berarti bid'ah, tidak. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang sebenarnya kalau kita paham itu masuk di dalamnya. Yang namanya dzikiran nggak langsung diajarkan kamu baca la ilaha illallah 100 kali misalnya. Kamu baca la ilaha illallah 1000 kali. Rasulullah itu nggak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi ketika kita membaca la ilaha illallah 1000 kali, boleh nggak? Boleh, gitu loh. Langsung saja boleh. Dan tidak pernah diajarkan Rasulullah. Iya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan membaca la ilaha illallah 1000 kali misalnya. Ya seperti tadi. Tapi hakikatnya baca la ilaha illallah kan boleh toh. Kalau mau sebanyak-banyaknya silahkan. Gitu loh. Namanya wiridan, gitu. Misalkan baca solawat Ibrahimiyah misalnya. Solawat Ibrahimiyah, yang terakhirnya innaka hamidun, masjid wala ali Ibrahim itu kan, setelahnya Ibrahimiyah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kemudian kita membaca solawat yang lain, boleh enggak? Bukan solawat Ibrahimiyah. Ya boleh, sama-sama solawat. Hanya itu yang memang diajarkan Rasulullah, solawat Ibrahimiyah. Solawat yang lain banyak sekali. Makanya di situ ada dalil am, dalil umum, ada dalil khos. Makanya kita harus paham. Jadi bukan bid'ah itu tadi adalah yang tidak diajarkan Rasul. Tidak. Makanya banyak sekali hal-hal yang tidak. Kalau mengacu pada yang diajarkan Rasulullah, tok istilahnya, maka kita nggak punya inisiatif. Inisiatif memperbanyak amalan. Gitu. Nah, kayak sholat seperti ini nih misalnya. Kan sini sholat 2 rakaat. Berarti kita sholat 2 rakaat mau apa saja. Sholat itu pada hakikatnya boleh. Dan sangat dianjurkan karena afdholul amal. Mau beribu-ribu rakaat juga nggak ada masalah. Boleh saja. Nah, Rasulullah nggak pernah mengajarkan kita mengajarkan sholat berapa rakaat, 100 rakaat. Nggak pernah misalnya. Atau 10 rakaat nggak pernah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya bukan berarti tidak boleh. Boleh. Itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena sholat itu masuk dalil umum, yaitu bahwa sholat itu amalan yang paling kecuali dilakukannya di waktu yang berbeda tadi. Itu namanya dalil umum. Zikir, uzkurullah dalilnya. Zikirnya kepada Allah. Tidak disebutkan berapa banyaknya. Ya kita mau banyak sebanyak-banyaknya ya tidak apa-apa. Dalam keadaan bagaimanapun boleh. Walaupun secara langsung tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi itu kan sudah diajarkan, maksudnya dalil-dalil yang diajarkan Rasulullah itu diberikan contoh itu banyak sekali, tinggal kita ini. Makanya Sayyidina Bilal mengambil inisiatif sholat 2 rakaat setelah
setelah wudhu. Enggak diajarkan Rasulullah. Kalau seandainya itu salah, mestinya Rasulullah nggak membiarkan gitu melakukan. Jangan lakukan kamu, gitu. Malah itu Rasulullah malah hebat sekali, bahkan sama kayak kalau bahasa kita hebat sekali kamu sandalnya aja dalam sana gara-gara 2 rakaat, gitu. Artinya tidak semua yang tidak diajarkan Rasulullah itu dilarang atau tidak boleh. Makanya jangan salah paham. Karena ada dalil-dalil umum, ada dalil-dalil khas. Nah, kalau misalnya sholat duhur, kamu sholatnya 4 rakaat 5 rakaat atau 3 rakaat, ya jelas nggak boleh, itu salah itu. Itu maksudnya melanggar, itu melanggar aturan itu nggak boleh. Yang seperti itu yang dimaksud. Makanya para ulama itu ketika menjelaskan tentang bid'ah itu secara detail sekali. Misalnya kita nggak paham dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah maupun dari Al-Qur'anul Karim. Tapi yang jelas di situ kalau sesuai dengan syariat, artinya sholat sesuai dengan puasa pun sama, maka itu tidak apa-apa. Yang keempat, wadolal, bebas dari kesesatan, tidak akan tersesat. Jadi kalau orang sholat 4 rakaat itu tadi kan terbebas dari 4. Yang pertama terbebas dari kemunafikan, yang kedua dari kekufuran, kekafiran, nomor 4-nya kemertiganya dari bid'ah tadi, kemudian yang terakhir bebas dari kesesatan. Masya Allah, enak sekali ini. Nah, 4 rakaat. Kalau tadi 2 rakaat masuk surganya enggak ini? Ditambah lagi malah jadi makhluk suci. Bukan munafik, bukan kafir, bukan bid'ah, bukan sesat. Jadi apa? Sudah orang yang selamat. Makanya kalau pengen selamat, lakukannya 4 rakaat. Selamat dunia akhirat. Nah, makanya hebat sekali, dahsyat sekali sholat itu. Selain kewajiban-kewajiban, sholat-sholat sunnah itu dahsyat sekali. Demikian, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab.